Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 210902501015, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penginputan transaksi usaha UMKM ke dalam aplikasi akuntansiku. Untuk penjelasan proses penginputan transaksi dapat dilihat pada video berikut ini. Usaha UMKM Ibu Dewi adalah pengusaha yang ingin memulai usaha UMKM dengan membuka usaha brownies kukus pada tanggal 1 Mei 2024 dengan nama brownies Ibu Nafifah. Nanti setiap brownies akan dijual seharga Rp25.000 per kotak. Dengan transaksi yang pertama pada tanggal 1 Mei 2024, Ibu Dewi menginvestasikan uangnya sebesar Rp5 juta sebagai modal awal usaha brownies Ibu Nafifah dengan jenis transaksi general dengan ayat jurnal kas di debit senilai 5 juta. Dan di kredit modal senilai Rp5 juta dengan ditambahkan catatan setoran awal sebagai modal usaha. Selanjutnya, transaksi yang kedua pada tanggal 1 Mei 2024. Pada tanggal 1 Mei 2024 yaitu membayar sewa tempat usaha per bulan sebesar Rp480.000 dengan jenis transaksi general dengan ayat jurnal beban sewa di debit senilai Rp480.000 dan di kredit kas senilai Rp480.000 dengan catatan pembayaran sewa tempat usaha. Transaksi yang ketiga pada tanggal 2 Mei 2024 yaitu membeli peralatan 2 buah panci sebesar Rp60.000, mixer sebesar Rp184.000 dan timbangan sebesar Rp41.000 dengan jenis transaksi general dan dimasukkan ke ayat jurnal peralatan di debit senilai Rp285.000 dan di kredit kas senilai Rp285.000 dengan catatan pembelian peralatan berupa panci, mixer, dan timbangan. Selanjutnya, transaksi yang keempat pada tanggal 3 Mei
pada tanggal 3 Mei 2024 membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar 225.000, telur sebesar 60.000, susu sebesar 150.000, mentega sebesar 52.000 serta bahan lain-lain sebesar 250.000 dengan jenis transaksi general. Ayat jurnal pada debit yaitu persediaan barang senilai 337 rupiah dan dikredit kas senilai 737 rupiah. Dengan catatan pembelian bahan baku berupa tepung terigu 225, telur 60, susu 150, mentega 52, dan bahan lain-lain $250. Selanjutnya transaksi yang kelima pada tanggal 9 Mei. Pada tanggal 9 Mei 2024 menjual 150 kotak brownies secara tunai sejak tanggal 3 sampai 9 Mei dengan jenis transaksi general yang dimasukkan pada ayat jurnal debit itu kas senilai 3.750.000 rupiah. 3.700.000 dan dikredit penjualan, tetapi di aplikasi akuntansiku tidak terdapat akun pendapatan, tidak termasuk akun penjualan, maka yang dimasukkan adalah akun pendapatan senilai 3.750.000 rupiah. Dengan catatan penjualan brownies secara tunai sebanyak 150 kotak sejak tanggal 3 sampai 9 Mei. Selanjutnya transaksi yang keenam pada tanggal 11 Mei 2024 membeli peralatan dari toko asing berupa 10 loyang sebesar 120.000 etalase sebesar 1.600.000 dan peralatan lain-lain sebesar 881.000, lalu dibayar 1.500.000 dan sisanya adalah hutang. Jenis transaksi general dengan ayat jurnal yang di debit peralatan
senilai Rp2.600.000 dan dikredit kas senilai Rp1.500.000 dan dikredit utang dagang senilai Rp1.100.000 dengan catatan pembelian peralatan dari toko asing berupa 10 loyang 120, etalase 16, peralatan lain-lain 881 secara tunai dan kredit. Selanjutnya transaksi yang ke-7. Pada tanggal 16 Mei 2024 dengan jenis transaksi general dengan ayat jurnal yang didebit yaitu kas senilai Rp3.250.000 dan yang dikredit pendapatan senilai Rp3.250.000 dengan catatan penjualan brownies selama sebanyak 130 kotak secara tunai kepada Mang Asep. Selanjutnya transaksi yang ke-8 pada tanggal 17 Mei dengan jenis transaksi general, ayat jurnal pada debit utang dagang, hutang usaha senilai Rp1.100.000 dan yang dikredit kas senilai Rp1.100.000 dengan memasukkan catatan pembayaran hutang toko asing. Selanjutnya transaksi yang ke-9 pada tanggal 19 Mei 2024 membeli bahan baku yaitu tepung terigu sebesar Rp225.000, telur sebesar Rp60.000,
susu sebesar Rp60.000, susu sebesar Rp150.000, mentega sebesar Rp52.000, serta bahan lain-lain sebesar Rp250.000. Dengan jenis transaksi general dengan ayat jurnal yang didebit yaitu persediaan barang senilai Rp737. Dan yang dikredit kas senilai Rp737. Dengan catatan pembelian bahan baku berupa tepung terigu, telur, mentega, dan bahan lain-lain. Selanjutnya transaksi yang ke-10 pada tanggal 25 Mei 2024, yaitu menjual 200 kotak brownies secara tunai kepada reseller Haji Ade Husni dengan jenis pengeluaran general yang dimasukkan pada ayat jurnal debit yaitu kas senilai Rp5 juta dan dikredit pendapatan senilai Rp5 juta. Dengan catatan penjualan brownies sebanyak 200 kotak secara tunai kepada Haji Ade Husni. Selanjutnya transaksi yang ke-11 pada tanggal 27 Mei 2024 membayar gaji karyawan sebesar Rp400.000 untuk jenis transaksi general. Ayat jurnal yang dimasukkan pada debit yaitu beban gaji, senilai Rp400.000 dan yang dikredit yaitu akun kas senilai Rp400.000 dengan memasukkan catatan pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya transaksi yang ke-12 pada tanggal 28 Mei 2024 membayar listrik sebesar Rp75.000 dan air sebesar Rp47.000 dengan jenis transaksi general. Ayat jurnal yang dimasukkan pada debit yaitu beban kantor senilai Rp122.000 dan yang dikredit
kas senilai Rp122.000 dengan catatan pembayaran listrik dan air. Selanjutnya transaksi yang ke-13 pada tanggal 29 Mei 2024 membayar biaya telepon sebesar 60.000 dengan jenis transaksi general. Ayat jurnal pada debit yaitu beban kantor senilai Rp60.000 dan kas dikredit senilai Rp60.000 dengan catatan pembayaran biaya telepon. Selanjutnya transaksi yang ke-14 pada tanggal 30 Mei 2024 membayar biaya lain-lain sebesar Rp400.000 dan jenis transaksi general. Ayat jurnal pada debit yaitu beban yaitu biaya lainnya senilai Rp400.000 dan kas dikredit senilai Rp400.000 dan catatan pembayaran biaya lain-lain. Itulah tadi beberapa transaksi dari usaha UMKM Ibu Nafifah. Selanjutnya dapat dilihat jurnal umum dari usaha UMKM Ibu Nafifah. Pada bulan Mei 2024 itulah tampilan jurnal umum dari Ibu Nafifah. Selanjutnya buku besar pada usaha UMKM Ibu Nafifah pada bulan Mei 2024 dapat dilihat saldo akhir dari kas itu sebesar Rp11.178.000, persediaan barang dengan saldo akhir Rp1.474.000, aset tetap peralatan kantor dengan senilai Rp2.886.000, utang usaha dengan saldo akhirnya 0, modal tambahan dengan saldo akhir sebesar 5 juta, pendapatan dengan saldo akhir 12 juta, gaji dengan saldo akhir 400.000, beban kantor dengan saldo akhir 182.000, beban sewa dengan saldo akhir Rp480.000 dan biaya lainnya sebesar Rp400.000. Selanjutnya laba rugi dari usaha UMKM Ibu Nafifah pada bulan Mei 2024 pendapatan dari penjualan didapatkan sebesar 12 juta, harga pokok penjualan
0. Beban operasional sebesar 1.062.000, pendapatan lainnya 0, dan beban lainnya sebesar Rp400.000. Jadi laba kotor yang didapatkan selama bulan Mei 2024 yaitu Rp12 juta, laba beban operasionalnya Rp10.938.000, dan laba bersih yang didapatkan sebesar Rp10.538.000. Selanjutnya perubahan usaha UMKM dari bulan Mei 2024. Total modal yang didapatkan sebesar Rp15.538.000. Jadi total perubahan modal yaitu Rp15.538.000. Selanjutnya neraca. Neraca yang didapatkan pada bulan Mei 2024. Total harta lancar senilai Rp12.652.000. Total harta Rp15.538.000, dan total kewajiban dan modal sebesar Rp15.538.000. Itulah penjelasan dari proses penginputan transaksi usaha UMKM Ibu Nafifah pada bulan Mei 2024. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.